Ketika ada yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya pastikan di waktu yang sama orang itu tidak mungkin dalam keadaan sehat akal. Pasti ada gangguan. Karena Yesus itu nyata manusia, anak orang, yang mengajarkan dirinya juga manusia. Jadi ketika ada pertanyaan apakah Yesus kenal Bible, lantas ada orang nih dengan tanpa berpikir panjang menggunakan akal sehat menjawab, tentu kenal karena dia adalah Tuhan. Ini pembodohan yang sangat-sangat luar biasa, dikarenakan orang yang berucap ini tentu dalam dirinya itu bukannya ada unsur keilahian, tetapi yang ada hanyalah iblis. Bagaimana mungkin bisa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan bagi orang yang waras, sedangkan Yesus itu adalah manusia? Di ufuk yang berbeda, yang namanya Tuhan itu tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan relativitas perputaran waktu dan ruang. Mohon maaf Bang Suma mungkin salah dengar tadi apa yang saya bilang. Saya mendengarkan kalau Anda mengatakan sudah pasti tahu karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu nama Tuhan. Tak ada nama Tuhan di dalam kaidah nama-nama Tuhan dalam seruan orang Ibrani kepada Tuhan dengan sebutan Yesus. Setahu saya Yesus itu dalam bahasa Latin artinya kuda. Kok bisa jadi nama Tuhan? Iya karena Tuhannya Yesus itu, iya karena nama Yesus dewa itu kali. Bang. Iya bisa dikatakan Yesus itu nama dewa. Dewa asing yang tidak dikenali oleh kaum Bani Israel. Itu betul. Yang diterangkan di dalam Ulangan 13. Dewa asing yang diajarkan kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17. Dewa asing atau agnostos theos. Dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus menekankan bahwa orang-orang Athena yang selama ini menyembah kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal, saat itu juga Paulus memperkenalkan dewa tersebut dalam nama Kristus Yesus. Itu fakta real. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan, nama Tuhan, maksud Anda mungkin nama dewanya orang-orang Athena. Itu hanya nama panggilan di dalam agama Kristen saja Bang, begitu. Ya, panggilan untuk dewa kalian. Iya betul sekali. Nah itu dia. Jadi jelaslah kemudian kalau kita urut benang merah, ketika Yesus mengajarkan dirinya kepada kaumnya bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan yang maha tinggi, kepada kemudian orang-orang yang dituju oleh Paulus mengajarkan bahwa dewa-dewa mereka turun ke bumi, maka dewa tersebut menggunakan nama Yesus Kristus oleh Paulus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan ending daripada pengajarannya, kaumnya harus beriman kepadanya, mentaati dirinya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada kaumnya bahwa dewa-dewa mereka yang harus mereka taati, yang mereka harus sembah itu adalah Yesus Kristus. Maka benang merahnya ketemu. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ternyata orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu inilah yang disebut Kristen. Itu benang merahnya itu ke situ. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan atau diibadahi atau diserahkan dengan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Paulus, jelas. Paulus malah menekankan bahwasanya agnostos theos, dewa-dewa yang kalian sembah selama ini, itu sudah aku perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Maka orang-orang Athena meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa yang mereka tidak kenal, menuju kepada dewa yang mereka kenal yang bernama Yesus ini. Dan ingat, orang-orang Roma dan orang Yunani tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Mereka tetap Jadi bukan Yesus yang namanya manusia itu, bukan itu yang dimaksud. Buat apa menyembah manusia? Apalagi digantung. Bukan itu maksud Yesus. Mungkin oten-oten ini semua bagian lain daripada saya, kemungkinan dia salah memahami Bible begitu Bang Suma. Jadi yang saudara sembah benar kan? Yesus yang diperkenalkan di Athena dan Romawi yang adalah dewa yang tak mereka kenal. Iya betul. Itu karena bukan anak turun Maria. Dari langit. Ya karena turun dari langit dia itu. Bukan anak Maria. Bukan yang ini Kristen yang betul ini. Ini Kristen yang betul. Jadi yang disembah oleh Kristen bukan orang Yahudi. Bukan, yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Yang disembah oleh orang Kristen adalah dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang Roma dan Yunani yang turun ke bumi bernama Kristus Yesus. Kan begitu. Betul sekali, jempol Bang Suma.